Novel Raja Tertinggi. Bab 1031. Saat itu, seorang pria di luar pintu berteriak, "Senior, apakah Anda di dalam?" Omi segera mendengar bahwa itu adalah pacar Li Jinmin, ICC. "Siapa itu?" Xiao Ro membuka jendela dan melihat bersenandung, "Ini pacar rubah Li Jinmin." Omi berkata, "Biarkan dia masuk, orang ini, dia mungkin memiliki pencapaian masa depan yang jauh melampaui milikmu." "Ah," Zhang Jing terkejut. Xiao Ro berkata, "Mengapa ini sangat tidak adil, aku tidak menginginkannya." "Oh, apakah kalian tahu mengapa dia memiliki bau seperti rubah? Apakah itu membuat wanita terpesona dan membuat pria terpesona? Mengapa? Karena dia memiliki bakat untuk menjadi seorang enchanter. Bagaimanapun, dia tidak memiliki guru terkenal untuk mengajarinya, jadi dia tidak akan memanfaatkannya, menyebabkan para gadis membencinya dan para pria terpesona. Guru terkenal untuk mengajarinya, atau bahkan menerimanya sebagai murid, maka dia akan dapat memikat pria dan wanita. Ah, jadi kamu akan menginstruksikannya. Kenapa tidak hanya ketika Anda ditakdirkan untuk bertemu? Jika saya tidak memberi Anda kesempatan itu, dia akan dikubur. Jika saya memberinya kesempatan, hidupnya akan berbeda. Setiap orang memiliki kesempatan, dan ketika saya lemah, saya memiliki peluang. Jika bahkan ketika saya lemah, yang kuat itu pelit dan tidak memberi kesempatan kepada siapapun, bukankah dunia akan menjadi dunia di mana orang-orang muda semakin sedikit memiliki kesempatan untuk tumbuh? Jadi, sekarang saya kuat, saya harus memberikan kesempatan kepada orang lain juga. Oh, itu sepertinya masuk akal. Omi membuka pintu dan membiarkan ICC masuk. "Senior, kamu benar-benar ada di sini." ICC berkata dengan penuh semangat. "ICC, tahukah kamu mengapa aku memintamu untuk datang mencariku? Karena aku ingin melihat apakah kamu dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Jika tidak, kamu tidak akan dapat melihatku ketika kamu datang ke sini. Dan sekarang setelah Anda melihat saya, itu berarti kita ditakdirkan. Masuklah." "Terima kasih, senior." Guru Ai sangat bersemangat. Omi mengatakan bahwa dia memiliki bakat untuk menjadi seorang pemikat. Dia sangat bersemangat. Dia tahu dari mulut kakek Li Jinmin bahwa seorang pemikat adalah orang yang kuat dan kuat, yang tidak ingin menjadi kuat. Omi berkata kepada Guru Ai, "Kamu datang ke kamarku." Tuan Ai berpikir bahwa Omi akan menenggelamkannya, dan menerimanya tanpa ragu sama sekali. Xiao Ro menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Omi menutup pintu kamarnya, dan ketika dia berbalik, ICC sudah membuka bajunya. Apa yang kamu lakukan?" "Senior, bukankah kamu mencoba menyelinap ke arahku? Aku bersedia menerima dalih itu selama itu memberiku kesempatan untuk menjadi seorang psiker. Kau terlalu banyak berpikir." Meskipun memang benar bahwa Omi tertarik pada tubuh feminin dan seksinya karena sudah lama tidak menyentuh wanita, bukan berarti Omi akan kehilangan kendali atas hal itu. "Ah, lalu untuk apa kau membiarkanku masuk ke kamar? Aku hanya ingin berbicara denganmu sendirian, Tuan Ai." "Oh," Omi berkata, "Tuan Ai, Anda sekarang menunjukkan semua pesona Anda dan merayu saya, tidak peduli apakah itu kata-kata atau tindakan. Tetapi, kecuali satu, Anda tidak dapat melepas pakaian Anda, meskipun seorang enchantress melepas pakaian Anda. Memang bisa memperdalam intensitasnya, tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh seorang enchantress yang baik. Anda dapat memanfaatkan mata Anda dengan baik, dan senjata terhebat dari seorang pemikat terpesona adalah matanya." "Oh." Selanjutnya, Master Ai terus merayu Omi, dan benar saja, Omi benar. Dia berpotensi menjadi seorang mesmeris tentu saja jika dia berlatih mempesona, pencapaiannya akan menjadi lebih hebatnya lagi. Saat itu, Samira juga mulai dari menjilat. Omi tersenyum, "Baiklah, tidak apa-apa. Senior, bagaimana bakatku? Bisakah kamu menjadi psiker?" Omi mengangguk, "Bagus, bahkan aku tergelitik olehmu." ICC tersenyum, "Jika senior tidak keberatan, Sisi bersedia memenuhi semua persyaratan senior." Omi menatap ICC, tubuhnya benar-benar panas dan terbakar. Omi lebih dari setengah tahun tanpa apa-apa, sedikit keluar dari api, dan kemudian oleh ICC begitu menggoda, benar-benar gatal. "Oh, tidak perlu." Omi menolak pertama-tama, pacarnya Li Jinmin, Omi tidak mau. Sifu Ai berkata, "Senior tidak menyukai Sifu. Meskipun senior adalah pria yang kuat, tidak peduli seberapa kuat dia tetap seorang pria. Senior jangan khawatir, aku masih polos dengan Li Jinmin, dan itu hanya yang terakhir. Bulan di mana aku setuju menjadi pacar Li Jinmin." Omi tercengang, jarang ICC yang masih murni. "Senior." Bahasa ICC yang penuh dengan panggilan menggoda, lalu berjalan di depan Omi, seolah-olah akan mencium Omi, dan tubuhnya juga memancarkan suasana yang mempesona, layak disebut roh rubah, nafas rubah benar-benar kuat. "Apa yang kamu lakukan?" kata Omi, tak bergerak. ICC berbisik di telinga Omi, "Ambil Sisi." Tubuh Omi bergejolak, sungguh telur Omi, pembangkit tenaga listrik kelas dunia, sebenarnya, benar-benar tergoda seperti ini. Namun, bukan berarti Omi tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, hanya saja Omi tidak mau pergi untuk memperbaiki dirinya sama sekali. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari luar, "Katakan, di mana Tuan Ai?" Kemudian, itu adalah teriakan Xiao Rou dan Zhang Jing. ICC bergegas merapikan pakaiannya, dan dia sudah mendengar bahwa itu adalah suara Li Jinmin. Omi membuka pintu kamar dan berjalan keluar, kebetulan kamar berada di lantai 1, jadi Li Jinmin langsung melihatnya. "ICC, kamu benar-benar datang menemuinya, apakah kamu menganggapku sebagai pacarmu?" teriak Li Jinmin.
ICC sekarang di mana masih ada keberadaan Li Jinmin, memamerkan untuk menyenangkan Omi, bahkan sampai menggunakan keperawanannya untuk mengunci Omi agar dia bisa membantunya mewujudkan mimpinya. Pergilah ke neraka Li Jinmin. Omi tidak mengatakan apa-apa, jadi terserah ICC untuk melakukan hal yang sama. ICC memandang Omi dan berkata, Li Jinmin, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Ai, kamu adalah pacarku, mengapa kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan di sini, apa yang kamu lakukan dengannya di kamar? Li Jinmin, apa yang aku lakukan dengannya tidak masalah bagimu. ICC, aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Ketika aku menjadi raja siswa, kamu menyukaiku. Tetapi sekarang ketika kamu melihat seseorang yang lebih kuat dariku, kamu menyukai orang lain. Dan kamu bahkan menawarkan untuk melemparkan dirimu sendiri ke dalam pelukan seseorang dan biarkan mereka tidur. Aku tidak senang. ICC mendengus, kamu tidak rela, hanya saja kamu belum tidur denganku. ICC, jangan pergi terlalu jauh, segera ikut denganku. Bahkan jika kamu ingin putus denganku, aku harus satu kamar denganmu sekali. Kalau tidak aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan untukmu. Hahaha. ICC tertawa dan berkata, jangan delusi. Li Jinmin memandang Omi dan berkata, jangan paksa aku. Omi berkata, Li Jinmin, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Jangan paksa aku untuk meledakkanmu. 1032. Ya, menurutmu aku takut. Omi berkata, aku tahu kamu tidak datang sendiri. Siapa di antara kamu di pintu luar yang belum masuk? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berdiri di pintu luar terkejut bahwa Omi telah menemukannya. Orang tua ini adalah ahli Hautian yang terlambat, kakek buyut Li Jinmin, dan kakek Li Jinmin berada di tingkat gerbang dalam, keluarga besar mereka, yang juga dianggap sebagai cabang yang terpinggirkan secara bertahap, berasal dari keluarga Li, keluarga kelas tentara. Li Jinmin adalah harapan terbesar untuk cabang keluarga mereka ini, dan terserah pada Li Jinmin untuk kembali ke inti keluarga. Sayangnya, hari ini terungkap bahwa seorang ahli telah muncul. Ahli ini diduga telah mencapai alam Hautian, dan kebetulan kakek buyut Li Jinmin ada di sini, jadi dia datang untuk melihatnya. Tanpa diduga, Omi segera menemukan ahli Hautian di luar. Tidak lama kemudian, pria tua tingkat Hautian di luar berjalan masuk sambil tersenyum. Orang tua yang datang langsung menaksir Omi untuk melihat alam Omi. Sayangnya, rasanya tidak seperti itu, dan dengan wajah muda dan lembut Omi, seharusnya tidak terlihat kuat, jadi dia menilai bahwa Omi adalah anak laki-laki berbulu yang baru mengenal Hautian. Orang tua itu tertawa, bocah berbulu, lumayan, melangkah ke alam Hautian di usia yang begitu muda. Omi bersenandung di dalam itu sangat lucu, puncak kelas dunia. Dia mengatakan bahwa dia telah melangkah ke Hautian, mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia adalah katak di dalam sumur dan tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Dan Li Jinmin itu, ketika mendengar kakek buyutnya berkata bahwa Omi telah melangkah ke dalam Hautian, dia berkata dengan kaget, kakek, kamu salah, tidak, itu tidak mungkin, dia masih sangat muda, tidak mungkin dia melangkah ke orang Hautian, aku tidak percaya itu. Li Jinmin tampak sangat frustrasi. Untuk menyalahkan penampilan Omi yang terlalu muda, Omi sebelumnya telah mengkonsumsi ginseng 10.000 tahun, teratai salju kristal es, rumput burung vermilion, dan cacing kaisar, sehingga penampilan Omi tetap hampir 18 tahun, dan dari kelihatannya, dia seumuran dengan Li Jinmin. Kakek Li Jinmin juga cukup tertekan di dalam, dia bahkan tidak secara khusus melihat apakah dia benar-benar melangkah ke dalam Hautian atau tidak, dia hanya bisa membuat penilaian pertama. Jika dia salah, itu akan terlalu memalukan, tapi, dia bisa. Hanya kulit kepalanya, karena dia merasa 99% dari dirinya adalah anak laki-laki berbulu yang pertama kali melangkah ke Hautian. Tidak buruk, dia memang telah melangkah ke Hautian. Melangkah ke Hautian di usia yang sangat muda, saya khawatir ini adalah pertama kalinya saya melihat remaja yang begitu kuat dalam hidup saya. Li Jinmin memiliki nada dan postur, senior, dan superior. Benar-benar melangkah ke dalam Hautian. Li Jinmin sangat tersesat sehingga dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Omi. Kakek Li Jinmin berkata kepada Omi, anak muda, siapa namamu? Ya, kenapa aku harus memberitahumu? Hahaha, nak, cukup pemarah. Ya, aku menyukainya, aku menginginkannya ketika aku masih muda. Hahaha. Omi juga tertawa, melihat kakek buyut Li Jinmin seperti melihat monyet berpura-pura menjadi singa. Kamu mencuri pacar Suan Sunku. Jadi bagaimana kalau begitu? Kata Omi. Hahaha, anak muda, kamu cukup bangga, bukan karena kamu berbakat. Bukan urusanmu. Orang tua itu agak tidak sabar, karena dia mengagumi Omi, dan juga ingin melihat apakah dia bisa mengubah Omi menjadi cucunya, atau bahkan putranya, atau muridnya. Jadi itu sebabnya dia selalu memiliki nada tertawa dan bertingkah seperti dia menghargainya. Namun, Omi mencibir dan berbicara dingin setiap saat membuatnya tidak sabar. Anak muda, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri, kamu memiliki bakat yang luar biasa, apakah dari keluarga mana? Tidak ada keluarga, kata Don Omi. Orang itu senang dan sibuk berkeliaran di Kekaisaran Yan Huang tidak akan berhasil tanpa keluarga. Apakah begitu? Tentu saja, saya seseorang yang telah berada di sini. Kekaisaran Yan Huang, orang-orang kuat seperti awan. Terutama kota Wangjing yang legendaris. Apakah Anda ingin melihat Kekaisaran Yan Huang yang sebenarnya? Jadi bagaimana jika aku mau? Hahaha, coba pikirkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari keluarga Li. Keluarga Li saya adalah keluarga kuat yang memegang posisi kuat di Kekaisaran Yan Huang. Orang terkuat di keluarga saya telah mencapai tahap bawaan tengah. Dan ada dua. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan keluargaku? Menjadi bagian dari keluargaku?
Omi mendengus, bagaimana kalau aku tidak tertarik? Bagaimana mungkin saya tidak tertarik? Bukankah saya baru saja memberitahu Anda? Jika Anda ingin berkeliaran di Kekaisaran Yan Huang, itu tidak akan berhasil tanpa keluarga. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa seluruh Kekaisaran Yan Huang, setiap pemerintah, setiap kota, dikelola oleh berbagai keluarga bela diri. Dan setiap kota yang dikelola oleh keluarga bela diri seperti mengelola negaranya sendiri. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa membuatnya tanpa keluarga? Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu masuk sebagai cucuku. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, Jinmin harus memanggilmu paman ketika mereka melihatmu. Kening Omi berkerut. Li Jinmin itu sibuk berkata, kakek, kamu. Jinmin, jangan panggil paman dulu. Aku tidak menelepon. Li Jinmin berkata dengan keras kepala. Omi mendengus, cucu yang hebat. Orang tua itu sibuk berkata, jika kamu tidak menyukainya, maka tidak apa-apa bagiku untuk mengambilmu sebagai anak baptisku. Jinmin, jangan panggil aku kakek dulu. Bukan saya. Hahaha, sungguh anak baptis. Orang tua itu berkata, kalau begitu, tidak apa-apa jika aku menganggapmu sebagai murid. Orang tua itu tampak agak cemas, dia sangat ingin menerima seseorang yang sangat berbakat. Omi berkata, jangan memprovokasi saya akan memberi Anda waktu sebentar untuk tersesat. Orang tua itu melihat bahwa rencananya telah gagal dan menjadi marah. Anak muda, tidak ada gunanya menjadi sombong di depan saya. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa patriark keluarga saya, tetapi dia tahu tokoh-tokoh besar di kota Wangjing. Betulkah? Saya ingin mendengar tokoh besar mana itu. Omi dari kota Wangjing, pernahkah Anda mendengar tentang dia? Kaisar kota Wangjing, yang memimpin semua keluarga bela diri di seluruh Kekaisaran Yan Huang. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, pikir Omi hati-hati. Sepertinya tidak ada seorang pun di antara teman-teman kecilnya yang bermargali. Jadi iblis tua ini sengaja menyombongkan diri. Omi berkata, jadi apakah Anda tahu siapa saya? Kamu anak nakal yang baru saja melangkah ke alam Hautian. Apakah aku perlu tahu siapa kamu? Sekarang aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu bersedia menjadi anak baptisku dan menjadi anggota keluarga Li saya? Alis Omi berkerut dan dia berkata dengan marah, kamu bahkan tidak layak menjadi anak baptisku. Jika kamu mengatakan itu lagi, percayalah aku akan kasar. Orang tua itu berkata dengan marah, anak muda, jangan terlalu bodoh, saya berumur 105 tahun. Omi melintas dengan tamparan, lelaki tua itu ditampar ke tanah. Omi berkata, demi kamu memang cukup tua, aku tidak akan melakukan kekerasan. Dengarkan aku Omi. Apa? Kamu. Ya, saya Omi. Sekarang saya segera memerintahkan Anda untuk kembali dan mengundang kepala keluarga Anda. Jika tidak, saya akan disalahkan karena tidak sopan. Wajah lelaki tua itu sangat pucat. Omi tahu begitu dia bergerak bahwa itu tidak pada level yang sama-sama sekali. Masih tidak pergi. Ya, aku akan pergi. Pria tua itu jatuh, sangat hancur di dalam, kembali untuk bertanya kepada patriark keluarga. Patriark akan membunuhnya. 1033. Keesokan paginya, Omi bangun, membuka jendela, dan melihat sekilas bahwa pintu luar sedang berlutut dengan dua lelaki tua di panggung bawaan tengah, yang berusia sekitar 80 atau 90 tahun. Nah, siapa kalian? Omi berjalan keluar. Maafkan aku, maafkan senior. Keduanya bersujud berturut-turut. Omi berkata, orang tua tingkat Hare Krishna kemarin itu dari keluargamu, kan? Siapa di antara kamu yang menjadi kepala keluarga? Saya. Salah satu lelaki tua itu sibuk berkata. Oh, lelaki tua itu kemarin ingin mengambilku sebagai anak baptisnya, apa maksudmu? Kedua lelaki tua itu gemetar ketakutan. Seorang Hautian ingin mengambil kaisar kekaisaran Yan Huang sebagai anak baptisnya. Ini tidak ingin hidup. Maaf, itu semua karena saya tidak menahan anggota keluarga. Limau kemarin, yang 2 kali lebih tua dari kita dalam hal senioritas, jadi tidak baik bagi kita untuk menahannya. Saya mohon kepada kaisar untuk menunjukkan kasihanilah dan ampunilah keluarga kami. Baiklah, bangun. Tulis senior untuk belas kasihan. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, pergi saja dan jangan ganggu aku. Ya, kedua lelaki tua itu pergi. Untungnya Omi tidak mempermasalahkannya. Omi hanya dengan santai menakut-nakuti mereka, dan tidak akan membiarkan dirinya melakukan pembunuhan besar-besaran atau apapun karena lelaki tua bodoh itu dari kemarin. Setelah sarapan, Omi berkata, Zhang Jing, Xiao Rou, ICC, aku akan memberimu 1 hari untuk menjelaskan kepada keluargamu, lalu, ikutlah denganku besok dan aku akan memperkenalkanmu pada tuanmu. Terima kasih, senior. Ini adalah kesempatanmu, tidak perlu berterima kasih padaku. Pada hari ketiga, Omi membawa mereka bertiga dengan pesawat ke kota Wangjing, dan setelah banyak kerumitan, mereka akhirnya tiba di kota Wangjing. Wow, apakah ini tempat yang kamu bicarakan? Apakah ini tempat kamu seorang kaisar? Seruru. Benar, arsitektur di sini seperti bepergian melalui zaman kuno. Oh, kecuali pembangunan itu tidak diperbolehkan di sini. Kalau tidak, kota itu sudah menjadi kota modern. Ayo, masuk ke dalam istana. Pada saat ini, di istana, Su Chen kembali. Segera, semua orang mendapat berita tentang kembalinya Omi dan berlari, hanya untuk melihat Omi duduk di istana membuat teh, dengan 3 gadis yang terkendali duduk di seberangnya. Omi menuangkan teh untuk ketiga gadis itu dan tersenyum ramah. Jangan sopan, buat dirimu sendiri di rumah. Tapi, tidak bisa kasar. Aku bisa kasar saat berada di kota Yunxi. Tapi sekarang kita di sini, kita hanya tahu martabat posisimu.
Bahkan Xiao Rou dibuat terlalu kasar oleh suasana megah kota Wangjing ini. Belum lagi Zhang Jing dan Ai Sixi, yang baru tahu betapa terhormatnya Omi sejak mereka melihat patriark keluarga Li berlutut di pintu kemarin. Xiao Rou dan Zhang Jing tidak lagi berani berfantasi lebih jauh. Hubungan seperti itu dengan Omi. Pada saat itu, Xiao Meng adalah yang pertama terbang dari luar. Kakak Omi, kamu kembali. Xiao Meng, kakak Omi, sudahkah kamu melangkah ke puncak? Mo sibuk bertanya. Ya, melangkah masuk. Duduk di seberang Zhang Jing, Xiao Ru, dan juga Ai Sixi melihat Xiao Meng. Kecantikannya tiada taraf, memiliki tubuh, memiliki wajah, memiliki momentum. Mereka merasa malu pada diri mereka sendiri. Mereka merasa tidak sama sekali. Lebih besar dari, hei, siapa mereka? Tanya Xiao Meng. Omi berkata, aku akan memperkenalkan mereka setelah semua orang datang, kecuali aku harus mengatakannya berkali-kali. Pada saat itu, 3 wanita lagi berlari di pintu, yaitu Su Meiqian, Simran, dan Liona. Segera, semua orang tiba dan menatap Omi dengan mata bersemangat, termasuk Yan Long, yang juga ingin tahu apakah Omi telah melangkah ke puncak. Omi tersenyum, semuanya, sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Wang Xing berkata, Omi, ingat kamu baru pergi selama setengah bulan, kamu tidak terburu-buru kembali untuk tahun baru, kan? Hahaha, Omi, aku yakin kamu sudah melangkah ke puncak. Omi mengangguk, tidak buruk, aku sudah melangkah ke puncak kesempurnaan agung Unity Realm. Wow, kamu telah menjadi dunia ini, puncak ke-29. Kerumunan itu bersemangat. Sebuah puncak, dunia ini tidak memiliki puncak selama beberapa dekade, dan hari ini akhirnya ada pencapaian puncak baru. Yan Long berkata, ini adalah hal yang baik, itu benar untuk dijalankan. Saudara Tang, di masa lalu ketika orang lain melangkah ke puncak, setiap kerajaan akan mengirim surat undangan mengundang raja dari setiap kerajaan, atau orang terkuat untuk datang. Kekaisaran Yan Huang untuk merayakan, tentu saja, apakah akan memberi muka atau tidak adalah cerita lain. Secara umum, setiap kerajaan akan datang untuk merayakannya. Haruskah kita, Kekaisaran Yan Huang, merayakannya secara besar-besaran? Omi tersenyum, melangkah ke puncak itu tidak mudah, bagaimana mungkin kamu tidak merayakan acara sebesar itu? Yan Long, kamu memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengatur acara besar, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Bagus, aku akan pergi dan menulis pos nanti, dan kemudian meminta seseorang menerbangkan kapal terbang dan mengirim mereka ke setiap kerajaan satu persatu. Jika tidak ada yang lain, waktunya ditetapkan untuk 1,5 bulan kemudian, ini kalau ada beberapa tempat terpencil yang bisa melakukannya tanpa kapal terbang. Yah, kamu menggaruknya. Liu Yue memandang Zhang Jing, Xiao Ru serta Ai Sixi. 3 gadis tersenyum. Omi, pergi keluar untuk pengalaman spiritual selama lebih dari setengah tahun. Panennya cukup besar. Tidak hanya melangkah ke puncak tetapi juga memanen 3 buah kecil. Cantik, hehehe, hehehe. Yang Yijian juga tersenyum dengan wajah ambigu. Su Meiqian dan beberapa lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka tidak terlalu senang. Bukan karena mereka tidak nyaman, tetapi Omi mencari seorang wanita. Mengapa dia mencari yang lemah seperti itu lagi? Jelas bukan dari dunia yang sama. Omi sibuk menjelaskan, jangan salah paham, mereka bukan pacar saya, izinkan saya memperkenalkan, ini Zhang Jing, ini Xiao Ru, dan ini Ai Sixi. Ketika saya datang ke kota asing selama pelatihan spiritual saya benar-benar lupa tentang diri saya dan bertemu Zhang Jing dan Xiao Ru, yang menerima saya, jadi saya cukup beruntung untuk masuk kembali ke kampus. Jadi, saya ditakdirkan untuk bertemu mereka, meskipun mereka tidak memiliki banyak bakat, tetapi dengan bimbingan seorang guru terkenal, mereka akhirnya bisa menjadi cermin Hautian atau bahkan bakat bawaan. Adapun Master Ai ini, saya melihat bahwa dia sangat berbakat dalam mesmerisme, jadi daripada menguburnya, saya lebih suka membawanya kembali dan bantu dia. Itu saja. Liu Yue mencibir, aku tidak percaya kamu tidak menipu dia, kamu pasti lelah bermain dengannya, hahaha. Liu Yue, jika itu kamu pasti akan begitu, tapi sayangnya, itu bukan aku. Baiklah, seseorang tolong aku dan bantu aku mengatur Zhang Jing dan Xiao Rou, serta Master Ai, untuk menemukan mereka yang terkenal. Guru. Samira berkata, si Fu Ai memang cukup berbakat sebagai seorang pemikat, aku ingin mengambilnya sebagai muridku. Omi sedikit terkejut, Omi tidak menyangka akan mengatur mereka bertiga untuk magang pada seseorang yang dekat dengannya dalam rencana awalnya. Itu yang terbaik, Tuan Ai, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada tuanmu? Nama tuanmu adalah Samira, dia juga salah satu orang dalamku, dia saat ini adalah Master Roh Memukau kelas 13. 1034. Terima kasih senior. Ai Sixi dengan penuh semangat mengucapkan terima kasih kepada Omi dan kemudian menyembah, murid Ai Sixi, beri hormat kepada tuanmu. Samira tersenyum, bangun, aku menganggapmu sebagai murid karena kamu memang memiliki bakat di bidang ini, aku harap kamu tidak mengecewakan tuanku. Jangan khawatir, guru, muridku pasti tidak. Baiklah, kalau begitu kamu ikut denganku sekarang. Ya, Samira berkata, kalau begitu aku akan membawanya untuk menetap dulu. Lanjutkan. Omi berkata, kalian semua, Zhang Jing dan Xiao Rou, apakah Anda memiliki seseorang yang bersedia untuk magang? Jika demikian, itu akan menyelamatkan Anda dari kesulitan mengatur orang luar. Omi menyapu semua orang satu persatu. Simran berkata, saya tidak keberatan jika Anda tidak keberatan dengan keterampilan saya yang rendah, tetapi saya pandai dalam serangan suara. Kalian berdua, bisakah Anda bernyanyi?
Zhang Jing dan Xiao Rou sibuk mengangguk. Sebenarnya mereka semua adalah tiran gandum. Sejak kecil dalam musik juga berlatih, pada nada-nada memiliki tingkat yang lebih tinggi, dapat menjadi penyihir suara. Pertama-tama musik adalah fondasinya, tetapi dapat bernyanyi tidak selalu menjadi, diperlukan kondisi yang tidak mencukupi. Simran berkata, kalian bisa menarik nada tinggi untuk kudengar. Simran tampil cukup profesional, Omi menatapnya sambil tertawa hehe. Pergantian peristiwa ini, Simran bukan lagi kota asal gadis kecil yang lembut, adalah suara metode untuk mencapai tingkat kelas 10, setara dengan tingkat kesempurnaan bawaan pelatihan seni bela diri dengan. Tentu saja, dalam hal seni bela diri, Simran belum melangkah ke langit bawaan, tapi dia kuat dalam teknik suara, denda akan bagus. Zhang Jing dan Xiao Rou masing-masing mendemonstrasikan nada tinggi. Simran mengangguk, ya, tidak buruk dengan sedikit latihan. Kamu harus bisa menjadi Soundmaster kelas 9 atau 10 di masa depan. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tidak berkembang di bidang ini dan langsung berlatih di seni bela diri. Zhang Jing dan Xiao Rou memandang Omi, seolah-olah mereka ingin Omi membimbing mereka tentang bagaimana mereka harus berkembang. Omi tersenyum, namanya Simran. Dia juga salah satu orang dalam saya. Dia adalah Sound Mage yang cukup kuat. Saat ini 10 Sound Mage. Di usianya saat ini, 24 tahun untuk memiliki pencapaian ini dianggap sangat tinggi. Menurut dengan aturan masa lalu Kekaisaran Yan Huang, dia juga merupakan bakat kekaisaran di Sound Mage. Kalian berdua belum mencapai banyak hal dalam hal seni bela diri. Jadi mengapa Anda tidak mengikuti Simran dan berkembang di bidang teknik suara, potensinya akan lebih besar. Tentu saja, seni bela diri juga dapat dipraktikkan dengan benar. Anggap saja sebagai menjaga sosok Anda dan memperkuat tubuh Anda. Terima kasih senior. Lalu kenapa kamu tidak bergegas dan memberi hormat kepada tuanmu? Zhang Jing dan Xiao Rou keduanya berlutut dan bersujud dengan penuh semangat murid memberi hormat kepada guru. Lagi pula, Simran juga masih muda dan agak menahan diri untuk menjadi tuan seseorang untuk pertama kalinya. Tersenyum, tidak perlu sopan, bangun. Terima kasih tuan. Baiklah, baiklah, cepat bangun, aku akan mengantarmu untuk menetap. Omi, aku pergi dulu kalau begitu. Lanjutkan. Simran membawa Zhang Jing dan Xiao Rou pergi. Malam itu, Omi dan orang banyak merayakannya dengan meriah. Tentu saja, ini adalah perayaan kecil. Perayaan besar masih 1,5 bulan lagi. Raja-raja dari seluruh dunia akan datang. Itu adalah acara besar untuk kota Wangjing. Kota Wangjing telah memerintahkan untuk membuat segala macam pengaturan dan resepsi. Seolah-olah negara tuan rumah Olimpiade adalah acara yang hebat, tidak bisa kehilangan muka. Selama beberapa hari berikutnya, Omi mengkonsolidasikan keadaan puncaknya, dan niat membunuhnya telah meningkat sekitar 4 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Artinya, sampai sekitar 40 tetes. Yang terpenting, pemahaman Omi tentang seni bela diri juga telah mencapai tingkat yang baru. Sebelumnya, Tuan Pulau mengatakan bahwa Omi tidak memahaminya, bahwa Omi juga memiliki tingkat pemahaman yang sama dengan membuang pedangnya. Dia tidak mengerti sama sekali. Dan sekarang, pikir Omi, dia seharusnya mengerti. Di gunung tinggi di kota Wangjing, Omi berdiri di atas angin. Omi tersenyum dan berkata, Tuan Pulau, sekarang saya khawatir saya sudah mengerti bahwa sangat mudah untuk memahami yang virtual dan yang nyata. Omi berlatih di puncak gunung saat angin bertiup. Omi tidak menggunakan pedang, tetapi jika orang kuat melihatnya, dia akan kagum bahwa Omi membawa beberapa pukulan pedang di antara setiap gerakan. Itu benar, teknik pedang naga turun Omi dan teknik pedang dewa pembunuh semuanya telah dilakukan pada saat yang sama, dan itu dilakukan dengan tangan kosong, yang secara kualitatif berbeda dari masa lalu, di mana pedang adalah kombinasi dari dua tangan, setara dengan dua orang. Tetapi sekarang, satu orang, satu hati, tidak ada yang namanya dua dalam satu pikiran, itu sangat murni. Apalagi, virtual dan nyata, nyata dan virtual, itulah kuncinya. Fiu, Omi berlatih sebentar lalu berhenti. Saat ini, di Pulau Marsial. Tuan, sepucuk surat telah datang. Surat masuk apa? Surat dari Kekaisaran Yan Huang, Omi mengirimkannya. Bawa itu. Setelah penguasa pulau membuka surat itu, dikatakan bahwa Omi telah melangkah ke puncak dan akan mengadakan perayaan di kota Wangjing pada bulan dan tanggal tertentu, mengundang orang untuk datang. Ya Tuhan, dia benar-benar melangkah ke puncak begitu cepat. Tuan, Omi telah melangkah ke puncak, itu terlalu kuat. Memang. Tuan, lalu kapan kita akan pergi ke Kekaisaran Yan Huang? Tidak ada salahnya, kalau begitu ayo berangkat besok. Bagus. Di bulan tidak pernah jatuh kekaisaran. Kaisar-kaisar tertinggi dan bulan tidak pernah jatuh, juga menerima surat dari Kekaisaran Neraka, yang dikirim dengan kapal terbang. Omi telah melangkah ke puncak. Kaisar tanpa bulan gemetar karena terkejut. Begitu mudah, melangkah ke puncak. Oh. Ayah Omi bisa melangkah ke puncak dengan cepat, itu pasti ada hubungannya dengan dia mengambil ginseng 10.000 tahun kita. Ginseng 10.000 tahun tapi murah. Seharusnya aku tahu dia akan mencurinya. Aku mencurinya diriku pada awalnya, maka mungkin aku berada di puncak sekarang. Kata putra raja tertinggi, raja tanpa bulan. Wah, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Ayah, aku membencinya. Jadi apakah kita akan pergi ke perayaannya sekarang? Pergi, tentu saja aku akan pergi. Meskipun aku membencinya, tetapi dia melangkah ke puncak sekarang. Jadi aku tidak bisa menyinggung. Di gerbang hamparan surga, Master gerbang hamparan surga sama-sama tercengang. Baru 3 tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan dia telah melangkah ke puncak. Tentu saja, Master gerbang ujung surga juga dipenuhi dengan kebencian, percaya bahwa kemampuan Omi untuk melangkah ke puncak begitu cepat ada hubungannya dengan Ice Crystal Snow Lotus miliknya.
Dengan demikian, hampir setiap kekaisaran di dunia ini menerima kiriman yang dikirim oleh Kekaisaran Yan Huang satu demi satu. Menjadi puncak Omi juga telah menggerakkan dunia, dan beberapa kaisar dari kerajaan terpencil sudah mulai pergi. Master Pulau Martial Island, yang pertama tiba di kota Wangjing, lebih dari sebulan lebih awal. Hahaha Tuan Pulau, ini kamu. Omi, aku tidak menyangka kamu akan melangkah ke puncak begitu cepat. Terima kasih, silakan masuk Tuan Pulau. Omi dengan hormat menyambut Tuan Pulau dan murid-muridnya. 1035. Setelah pesta, Tuan Pulau berkata, Omi, bagaimana perasaanmu tentang kekuatanmu sekarang? Ya, itu banyak meningkat. Hahaha, jadi bagaimana dengan sedikit luka dan tusukan? Omi sedikit terkejut. Dulu, ketika Omi bahkan belum melangkah ke puncak, dia berinisiatif untuk mengajukan cut tetapi Island Lord merasa bahwa Omi bukanlah lawan sama sekali dan tidak melakukannya. Tidak ada potongan. Dan sekarang, Tuan Pulau sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk mengusulkan potongan dan dadu. Bagus. Omi mengangguk. Omi merasa percaya diri menghadapi Island Lord kali ini. Dan mungkin, Omi tidak jauh dari kekuatan Island Lord, dan bahkan telah melampauinya. Meskipun niat membunuh Omi belum mencapai tingkat Master Pulau, itu sudah sedikit lebih dekat. Di puncak gunung, hanya ada Tuan Pulau dan Omi, tidak ada orang luar. Tuan Pulau, tolong, kata Omi dengan gagah berani. Haha, Omi, kamu pergi dulu. Kalau begitu mari kita lakukan bersama. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Bagus. Saat itu, mereka berdua menyerang hampir bersamaan, saling menyerang. Keduanya sangat cepat, bahkan Omi bisa lebih cepat lagi karena Omi masih memiliki skill bela diri Ghostwell Duel yang belum pernah dia lakukan, atau dia pasti akan lebih cepat dari Island Master. Bang, keduanya langsung memasangkan telapak tangan mereka. Kekuatan internal Tuan Pulau sangat tebal, sementara Omi, yang kekuatan internalnya lebih rendah, masih muda dan kuat, dan kekuatan kedua telapak tangannya sangat memadai. Oleh karena itu, mereka berdua hampir imbang dalam duel telapak tangan ini dan mundur puluhan langkah ke belakang. Tuan Pulau merasakan aliran darah di sekujur tubuhnya dan tangannya mati rasa. Tapi Omi berkata dalam hatinya, saya tidak mengerahkan kekuatan penuh sayat, tetapi saya benar-benar berdebat dengan Island Lord di Palem Sparring hampir, hehe. Jika Island Lord mengerahkan kekuatan penuhnya, maka saya khawatir saya sudah sedikit di atas Tuan Pulau. Dalam hati Omi sangat senang, dia tidak menyangka bahwa begitu dia melangkah ke puncak, dia telah melampaui Tuan Pulau. Dia benar-benar tidak memakan keempat harta karun keajaiban dunia itu secara cuma-cuma. Tuan Pulau berkata, Omi, kamu benar-benar bahkan bersamaku dalam serangan telapak tangan. Hehe, Tuan Pulau, beranikah aku bertanya apakah kamu baru saja menggunakan kekuatan penuhmu? Tanya Omi. Ketika Tuan Pulau melihat Omi menanyakan hal ini, wajahnya berubah dan dia sibuk berkata, jangan bilang bahwa kamu tidak mengerahkan semua kekuatanmu. Untuk menunjukkan rasa hormat, saya akan jujur, saya hanya memberikan sekitar 90% dari kekuatan saya, bukan 100% dari kekuatan penuh saya. Apa? Jenggot Tuan Pulau bergetar, dan memang dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Omi, gunakan kekuatan penuhmu, jika kamu benar-benar menghormatiku. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan gerakan terlebih dahulu dan spar palem to palem di akhir untuk menentukan pemenangnya. Oke, mereka berdua bertarung lagi, tapi kali ini, tidak ada pertarungan telapak tangan langsung di awal pertemuan. Telapak tangan adalah keausan besar bagi kedua belah pihak tidak berbeda dengan sundulan kepala. Mereka menggunakan seni bela diri mereka sendiri secara terpisah, dan Omi unggul dalam pertarungan telapak tangan, tetapi menggunakan seni bela dirinya mungkin tidak akan unggul lagi. Bang-bang. Keduanya bertarung dengan sangat intens satu sama lain, seolah-olah penguasa pulau dan guru gerbang ujung surga, serta kaisar tertinggi bulan yang tidak pernah jatuh, terus-menerus berlari melintasi pegunungan. Island Lord tampaknya merupakan pukulan dan tendangan yang sederhana, tetapi itu adalah rutinitas seni bela diri yang tidak diketahui, sangat mendalam. Namun, Omi bahkan lebih murni dan sederhana, hanya satu telapak tangan, tanpa gerakan yang tidak perlu, setiap telapak tangan tampak sangat tenang dan santai. Dan Tuan Pulau, napasnya semakin cepat tampaknya berusaha mengikuti irama gerakan Omi. Setelah beberapa menit Island Lord merasa jiwanya lelah dan dia tidak bisa mengikuti ritme Omi. Tuan Pulau tahu bahwa keterampilan seni bela diri Omi juga tidak benar-benar melakukan yang terbaik, dan dia sudah bukan tandingan Omi. Apakah itu sparring palem atau langsung sparring seni bela diri, dia bukan lagi lawan. Bang, terakhir kali, tangan Omi tertutup, telapak tangan Tuan Pulau ditampar dengan keras, Omi tahu bahwa Tuan Pulau sudah menunjukkan akhir dari perdebatan. Omi mengerahkan kekuatan penuhnya dan juga menamparkan dengan keras. Boom. Tubuh Omi tidak bergerak sedikit pun saat tubuh Island Lord berputar dan terbang mundur, langsung mendarat di batang pohon yang jaraknya lebih dari 20 meter. Tuan Pulau mengambil napas dalam-dalam dan mengatur aliran udara di tubuhnya. Tuan Pulau, apakah Anda baik-baik saja? Omi sibuk naik. Island Lord mengamati bahwa Omi tampaknya baik-baik saja, masih bergerak dengan tergesa-gesa dan kuat. Hahaha. Tuan Pulau tertawa terbahak-bahak. Tuan Pulau, kamu tidak akan dibodohi olehku, kan? Baiklah, itu tidak terlalu serius, Omi, aku akui, saat ini aku bukan lagi lawanmu. Hehehe, Omi tersenyum konyol. Tuan Pulau mengeluh perubahan sangat cepat 3,5 tahun yang lalu. Kamu terlalu lemah untuk melakukan apapun di depanku, dan dalam sekejap mata, aku bukan lagi lawanmu. Inilah yang Tuan Pulau izinkan untuk saya lakukan. Jangan menyanjung dirimu sendiri, aku tidak membiarkanmu.
Namun, aku sangat senang untukmu bahwa kamu melampauiku. Bagaimanapun juga, gelombang belakang mendorong gelombang depan, dan satu generasi lebih kuat dari yang lain. Kataku pada awalnya ketika Anda melangkah ke puncak itu benar-benar tak terbayangkan, dan tentu saja, Anda melampaui saya begitu Anda melangkah ke puncak. Omi dan Tuan Pulau duduk di bawah pohon, mengobrol. Omi bertanya, Tuan Pulau, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana Anda membandingkan kekuatan saya dengan Yang Guan yang menamparkan Anda hari itu di bagian bawah gunung gerbang ujung surga? Yang Guan adalah orang kedua di puncak dunia yang bahkan aku bukan lawan sama sekali, dan pergi tidak bisa menilai, kamu dan dia sekarang, siapa yang lebih kuat? Tidak bisa menilai. Tidak kekuatan Yang Guan Anda telah melihatnya. Hari itu di dasar gunung ujung surga, saya melawannya dengan telapak tangan dan terbang ratusan meter dalam waktu singkat, antara saya dan dia itu seperti semut. Mencoba mengguncang pohon. Tentu saja, hari itu saya bertarung dengan Master Gerbang Hamparan Surga terlebih dahulu. Saya sudah kehilangan beberapa keausan, dan hari ini saya juga dikalahkan dalam duel dengan Anda. Anda berdua melampaui saya. Tidak bisa menilai siapa yang lebih kuat, kamu atau Yang Guan. Ya, aku benar-benar ingin bertarung dengan Yang Guan. Hari itu di bawah Heaven's Expanse Mountain, lelaki tua Yang Guan itu sangat arogan, jelas menggertakmu. Aku sangat kesal saat itu. Ketika aku kuat, saya juga akan menggertaknya untuk melampiaskan kemarahan saya atas nama Anda. Hahaha, kamu benar-benar muda dan kekanak-kanakan. Tapi aku cukup senang kamu bisa berpikir untuk melampiaskan amarahmu padaku. Hahaha. Tuan Pulau tertawa senang. Tapi bagaimana dengan Omi dan Yang Guan? Siapa yang diganggu oleh siapa itu belum pasti. Tapi setidaknya Omi sudah memiliki level untuk bersaing dengan Yang Guan. Yang terkuat kedua di dunia Omi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan yang kedua di dunia pada usia yang begitu muda. Omi sendiri cukup bersemangat ketika dia memikirkannya secara internal. Saya tidak tahu apakah Yang Guan akan datang untuk menghadiri perayaan yang saya adakan kali ini. Omi berkata, jika petugas yang datang untuk berpartisipasi, maka Omi akan memainkan dua permainan dengannya. Tuan Pulau berkata, kemungkinannya sangat rendah, Yang Guan mungkin tidak terlalu memikirkanmu. Lagi pula, di mata juga, kamu hanya pendatang baru di puncak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi setara dengannya. 1036. Ya, semoga saja dia datang. Tidak apa-apa jika dia tidak, aku akan menantangnya lagi. Kata Omi dengan nada tegas. Bagus kamu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yang Guan sekarang. Baiklah, Tuan Pulau, ayo turun gunung, saatnya sarapan. Pergi. Keduanya berputar dan terbang, kembali ke istana. Begitu mereka mendarat di aula istana, banyak orang melihatnya. Murid Tuan Pulau, Jin Taois dapat langsung melihat bahwa tuannya jauh lebih lemah. Tuan, ada apa denganmu? Lin Bai juga sibuk bertanya, Tuan, ini masih pagi, Anda tidak akan memotong dengan Omi, kan? Namun, mengapa Omi penuh semangat saat Anda lemah? Tuan Pulau bela diri tersenyum, baiklah, tidak ada salahnya mengatakannya. Aku memang melakukannya dengan Omi, tapi sayangnya, aku bukan lagi tandingan Omi. Ah, tidak mungkin. Kerumunan terkejut, All Island Lord orang terkuat ketiga di dunia. Omi berkata, Tuan-tuan, masalah perdebatan saya dengan Tuan Pulau hari ini tidak boleh diungkapkan secara bebas agar tidak merusak keagungan Tuan Pulau bela diri di mata dunia. Tentu saja, Tuan Pulau Wulin merasa malu, tidak apa-apa kerugian adalah kerugian. Tuan, Omi benar, selalu buruk untuk menyebarkan berita, Pulau Hutan bela diri selalu menjadi tempat yang sangat suci di dunia, lebih baik tidak mengungkapkannya. Tuan Pulau tidak berdaya, terserah, saya pribadi tidak peduli dengan nama sia-sia itu. Kamu tidak peduli, tapi Pulau Wulin peduli. Tuan Pulau melotot, jika kamu peduli, lalu mengapa kamu tidak tumbuh dewasa? Kamu murid, jika kamu memiliki setengah dari pemahaman Omi, tuanku akan mati tanpa penyesalan. Taois Jin dan beberapa murid lainnya tidak berdaya, mereka tidak muda, tetapi jarak antara mereka dan kekuatan Omi terlalu jauh. Setelah Tuan Pulau bela diri meninggal di masa depan, Pulau bela diri diperkirakan akan mengalami bencana, dan dengan beberapa murid Tuan Pulau ini, mereka tidak akan dapat mempertahankannya, yang mungkin merupakan salah satu alasan mengapa Tuan Pulau sangat sopan kepada Omi. Waktu berlalu dengan lambat, dan selama lebih dari sebulan kemudian, orang luar terus-menerus datang ke kota Wangjing, siap untuk melihat perayaan Omi. Kota Wangjing juga telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menerima orang dalam setiap aspek, semuanya dilakukan dengan tertib. Dan Omi tidak perlu menanganinya dengan cara khusus, Yan Long memiliki banyak pengalaman di bidang ini, dan dia membantu Omi menanganinya dengan sangat baik. Tuan Pulau Wulin tinggal di kota Wangjing, dan tentu saja menunggu perayaan Omi. Selain bersenang-senang dengan beberapa pacar, Omi menghabiskan sisa harinya dengan berlatih seni bela diri dan minum teh. Ai Shishi belajar memesona dengan Samira dan mendengar bahwa kemajuannya sangat cepat. Samira sangat puas dengannya, namun, Omi tidak pernah melihatnya lagi. Zhang Jing dan Xiao Rou, di sisi lain, mengikuti Simran untuk mempelajari metode suara dan juga berlatih seni bela diri, dan mereka mendengar bahwa mereka harus bangun pagi-pagi untuk mengambil air dari dasar gunung ke puncak, sekali di pagi hari dan sekali di malam hari, yang hampir menghancurkan bagi seorang putri yang manja dan manja. Namun, mereka tidak tahu apa alasan mereka, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, mereka masih menggigit gigi dan bertahan. Tentu saja, Omi tidak melihat mereka lagi, dan bahkan melupakannya, dan kebetulan mendengarnya suatu malam ketika dia bersama Swaner. Dengan cara ini, lebih dari sebulan berlalu dengan cepat. Tinggal 2 hari lagi perayaan Omi. Kota Wangjing sudah penuh sesak dengan orang-orang kuat dari seluruh dunia.
Kota Wangjing dihiasi dengan lampu di mana-mana dan sangat meriah. Ini bukan hanya kemuliaan Omi, tetapi juga kemuliaan Kekaisaran Yan Huang. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Pada hari ini, dini hari, perayaan Omi secara resmi dimulai. Berturut-turut banyak orang kuat terbang ke istana dan mengirim hadiah dan pos ucapan selamat. Tuan Villa Gunung Pedang terkenal, Yan Taiyu, telah tiba. Raja Kekaisaran Glazet tiba. Omi berdiri di pintu masuk aula istana dan menyapa seorang tamu. Ketika beberapa karakter minor datang, Omi hanya memberikan sedikit lengkungan, sementara beberapa karakter utama datang dengan hormat untuk mengundangnya ke aula utama. Tentu saja bukan karena Omi begitu sombong, ini adalah aturannya. Jika semua orang datang dan diperlakukan sama, maka orang-orang kuat itu akan memiliki pendapat, mengapa kaisar kecil beberapa kekaisaran, yang lemah seperti dia, dapat diperlakukan sama. Jadi Omi tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Omi agak mengerti mengapa Villa Pedang Terkenal menyambut tamu dengan sangat angkuh ketika dia berada di Villa Pedang Terkenal. Kekaisaran tanpa bulan, kaisar tertinggi telah tiba. Omi kaget dan panik, ini adalah puncak pertama yang datang. Demikian juga, banyak dari para tamu yang bergejolak ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik puncak tiba. Senior, selamat datang, selamat datang. Terima kasih senior telah meluangkan waktu untuk datang dan bergabung dengan perayaan Tang. Omi menyapa dan berkata, Moon Martial King dengan ringan mendengus, Omi, kamu telah menerobos dengan cepat. Dalam bahasa itu, tidak jelas apakah itu ketidaksenangan atau tuduhan. Senior, silakan. Tuan Pulau juga menyambutnya. Hahaha, Raja Yuewu, setelah beberapa tahun, kita bertemu lagi. Raja bela diri bulan hanya mendengus mengabaikan Tuan Pulau. Omi kembali ke posisi semula dan melanjutkan penyambutannya. Satu-satunya yang bisa membuat Omi berinisiatif untuk menyambut dan menerima mereka adalah orang-orang kuat di puncak, orang-orang yang tidak berada di puncak dan tidak layak menerima sambutan Omi. Merekalah yang berinisiatif untuk datang dan memberi selamat kepada Omi, yang menganggukkan kepalanya sedikit. Master Pavilion Angin Jernih telah tiba. Omi sibuk menyambut mereka, karena Master dari Clearwind Pavilion adalah orang yang sangat kuat. Hahaha, seorang lelaki tua datang dengan senyum lebar. Selamat datang Senior Chenji dari Clearwind Pavilion untuk bergabung dengan perayaan Tang. Senior, tolong. Chenji ini, di peringkat puncak dunia, 10 besar, dianggap kelas berat. Kamu pasti Omi, aku pernah mendengar nama besarmu beberapa tahun yang lalu, tapi aku tidak menyangka kamu akan melangkah ke puncak di usia yang begitu muda, sungguh memalukan bagi kami. Apa yang membuatmu malu, Senior? Kami sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Anda, itu hanya 10.000 Dharma Surga, ketika saya masih muda, saya mungkin bisa membandingkan dengan Anda sedikit. Kata Chenji. 10.000 Fatian, Senior jangan bercanda, 10.000 Fatian adalah orang terkuat nomor 1 di dunia ini dan telah menghilang selama beberapa dekade, bagaimana Junior bisa dibandingkan dengannya? Chenji berkata, Saudara Tang, jangan rendah hati, Anda melangkah ke puncak sebelum Anda berusia 30 tahun, sementara Wan Fatian, saat itu, melangkah ke puncak sebelum dia berusia 35 tahun. Dalam hal melangkah ke puncaknya, dialah satu-satunya yang bisa menandingimu. Haha, tanpa basa-basi lagi, aku harap kamu akan mencapai kehebatan lagi di masa depan. Ketika Tuan Pulau melihat Tuan Pavilion King Feng datang, dia juga keluar untuk menyambutnya. Kepada Tuan Pulau, ini semua adalah teman lama yang dia temui saat itu, dan meskipun mereka belum tentu memiliki persahabatan, mereka, setelah semua, salah satu dari sedikit yang berasal dari era yang sama. Tentang Wan Fatian, itu adalah orang terkuat nomor 1 di dunia, dan dengan suara bulat dihormati oleh semua pembangkit tenaga listrik puncak, bahkan yang Guan nomor 2 di dunia, arogan dan mendominasi. Saat itu, di depan Wan Fatian dan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi lainnya, semua membungkuk dengan patuh, kecuali bahwa tidak ada yang tahu apakah dia sudah lama mati sekarang, dan tidak muncul selama beberapa dekade, juga tidak ada berita. 1037. Satu persatu tamu berdatangan. Naga hitam lembah bulan air tiba. Kota yang Yubatian tiba. Master pengadilan gigi serigala tiba. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih telah datang ke perayaan saya, ini sangat dihargai. Satu demi satu, pembangkit tenaga listrik puncak tiba. Tampaknya Omi masih cukup terhormat, Omi berseri-seri dengan gembira. Pada saat ini, Tuan Pulau berjalan ke arah Omi, dan Tuan Pulau tampaknya tidak dapat melihat melewatinya. Ada apa, Tuan Pulau? Omi, aku bahkan tidak bisa melihatmu seperti ini. Bagaimana kabarku? Mengapa setiap pembangkit tenaga listrik puncak datang dan Anda menyambut mereka begitu rendah dan rendah? Bagaimana Anda bisa merendahkan diri begitu banyak ketika Anda mengucapkan terima kasih beberapa kali berturut-turut, seolah-olah Anda bersyukur bahwa orang-orang datang ke perayaan itu? Aku bahkan tidak bisa menontonnya. Tuan Pulau, orang-orang memberi saya begitu banyak wajah, datang ke perayaan saya, dan kita semua berada di puncak permainan kita, bukankah saya harus berbisik sedikit? Tidak, kamu salah. Di dunia ini, yang terkuat dihormati, kamu telah melampaui aku, kamu harus memiliki sikap yang cocok. Orang tidak akan menghormatimu karena kamu cukup rendah untuk berterima kasih kepada mereka karena telah datang, itu akan hanya membuat mereka berpikir kamu lemah. Mengerti, kamu sudah sangat kuat, keluar dengan nada keras bahkan kasar. Tapi apakah itu tidak sopan? Hahaha, itu sangat naif, apa yang kasar tentang itu? Perayaan kuat apa yang tidak akan menimbulkan pertengkaran? Jika ada yang berpikir Anda tidak terdengar hormat, Anda memukul mereka, Anda mengerti.
Tujuan perayaan Anda adalah untuk biarkan semua orang tahu kekuatan Anda, bersikap sopan, dan semua orang akan berpikir sekilas bahwa Anda adalah bagian bawah dari semua puncak. Jika tidak, mengapa Anda begitu sopan? Takut menyinggung puncak seperti apapun. Omi menganggukkan kepalanya. Tuan Pulau, sepertinya saya mengerti. Sepertinya saya memang terlalu sopan. Saya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Saya bahkan tidak perlu sopan bahkan jika puncak datang, saya harus memiliki sikap yang melampaui mereka. Agar mereka tahu kekuatan saya. Jika mereka tidak yakin dengan sikap saya, mereka bisa mengalahkan saya. Saya menggunakan kekuatan saya untuk memberitahu semua orang apa itu rasa hormat. Benar, apalagi yang harus dirayakan jika tidak, aku benar-benar ingin semua orang datang dan mengadakan pesta pernikahan. Ingat, yang terkuat adalah yang terkuat. Ya, terima kasih Tuan Pulau atas sarannya. Omi benar-benar mulai mengubah posturnya. Pada saat itu, orang kuat puncak lainnya datang. Kekaisaran bulan terang, Kaisar tertinggi Aflame Gold telah tiba. Omi tahu bahwa Aflame Gold ini adalah puncak ke-18 dari peringkat dunia. Kali ini, Omi tidak lagi merendahkan diri untuk menyambutnya. Omi jauh lebih kuat darinya, tidak perlu terlalu sopan. Adapun apakah dia akan tersinggung, bercanda saja, Omi lebih kuat darinya, masih belum diketahui siapa yang takut menyinggung siapapun. Wojin berjalan ke arah Omi dan berkata, kamu pasti Omi yang terkenal. Sikap Wojin juga lebih tinggi. Omi berkata, ya, senior, silakan masuk. Alis Afiri Gold berkerut, mengapa Omi, pendatang baru di puncak, memiliki sikap yang begitu tinggi? Sebagai tanggapan, Aflacin sedikit tidak senang, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan memasuki istana. Omi merasa bahwa sangat keren untuk memandang rendah dunia, dan tidak perlu bersikap sopan kepada siapapun, karena siapapun ada di bawah Anda. Omi sudah melangkah ke puncak sekarang, dan di dunia ini, itu sudah di atas, jadi harus ada kebanggaan di atas. Setelah itu, para tamu masih datang satu persatu, mereka yang berada di bawah puncak. Omi bahkan tidak menganggukkan kepalanya dan membiarkan anak buahnya pergi untuk menyambut mereka. Akhirnya, para tamu yang datang di belakang semua merasakan keagungan yang menjulang tinggi pada Omi, mereka yang tidak bahagia dan mereka yang merasa semakin tidak tersinggung. Pada akhirnya, hampir semua orang ada di sini. Yang mengejutkan Omi, 29 puncak di dunia, selain dirinya sendiri, sudah mencapai 25. Dengan kata lain, hanya 3 pembangkit tenaga listrik puncak dunia yang tersisa tidak hadir. Ketiganya adalah Yang Guan, yang menduduki peringkat kedua dunia beberapa dekade lalu. Yang kedua adalah Ibu Yueluo dari Dark Knight Empire. Ibu Yueluo ini adalah yang terkuat keempat di dunia, dan meskipun dia berada di peringkat keempat, bahkan Tuan Pulau tidak menjamin bahwa dia bisa menang lagi, karena Tuan Pulau memiliki beberapa mulailah memenangkannya saat itu, jika tidak jelas siapa yang menang. Mother Night Luo tidak datang ke perayaan Omi, yang normal, karena Dark Knight Empire ini adalah sebuah kerajaan yang terletak di ujung barat, di mana beberapa orang berinteraksi dengan dunia, dan Dark Knight Empire adalah negara yang sangat haus darah dengan tidak ada hukum, membunuh orang seolah-olah mereka adalah ayam, dan kekacauan. Kaisar Yanlong tidak memasukkan kekaisaran malam dalam jabatannya sebelum Omi, jadi diharapkan dia tidak datang, tapi dia mungkin tidak mengenal Omi ada. Yang terakhir yang tidak datang tentu saja Wan Fatian, yang telah menghilang selama beberapa dekade. Para tamu sudah datang. Omi berdiri di atas istana, tempat kursi naga diletakkan. Omi memandang kerumunan yang penuh dengan orang-orang kuat dari seluruh dunia dan tersenyum. Terima kasih semua telah datang untuk bergabung dengan perayaan saya. Saya, Omi, akhirnya melangkah ke puncak bulan lalu. Ini adalah acara hebat yang dapat dilakukan seluruh dunia. Rayakan, saya harap Anda semua akan bergabung dengan saya dalam merayakan dan bersukacita bersama. Nada bicara Omi sangat tinggi. Dia tidak hanya mengatakan bahwa langkahnya ke puncak adalah peristiwa besar yang dapat dirayakan oleh seluruh dunia, tetapi dia juga ingin semua orang merayakannya bersamanya. Kata-kata berprofil tinggi seperti itu terdengar agak gila. Mereka yang payah hingga Omi tentu saja dipenuhi dengan kegembiraan karena mereka rela tunduk pada kakinya, sementara mereka yang tidak menyedot Omi sedikit tidak nyaman mendengarnya. Omi melanjutkan, hari ini kalian semua telah datang ke Kekaisaran Yan Huang saya, Tang seseorang, sangat senang, semuanya, tolong dukung saya sebanyak yang Anda suka. Ya. Beberapa dari mereka yang menyedot Omi, mereka yang kekuatannya berada di tingkat pertama dan kedua dari kesempurnaan agung, langsung bersorak. Dan beberapa dari mereka yang sangat kuat, pembangkit tenaga listrik lapisan ketiga kesempurnaan besar realem persatuan waktu lama, serta mereka yang berada di puncak, sudah sangat kesal dengan nada bicara Omi. Sungguh tidak menyenangkan bersikap seolah-olah dia berada di atas semua orang. Lain ketika dia baru saja melangkah ke puncak, seolah-olah semua orang berada di bawah kakinya. Island Lord menatap Omi dengan sangat puas di samping. Ya, begitulah seharusnya. Jangan bertindak seolah-olah Anda harus melayani semua orang hanya karena mereka datang ke perayaannya. Seolah-olah Anda harus bertindak seolah-olah kamu sangat bersyukur, takut menyinggung dan rendah hati. Dengan begitu alih-alih mendapatkan rasa hormat, kekuatanlah yang memenangkan segalanya. Perayaan ini juga pasti ada perang. Karena pendirian Omi sangat tinggi, pasti ada orang yang tidak yakin. 1038. Yang harus dilakukan Omi adalah mengalahkan semua orang agar tunduk. Dan ketika semua orang yakin, tidak peduli seberapa tinggi postur Omi, tidak ada yang berani marah, itu adalah kekuatan untuk kekuatan. 20 atau lebih pembangkit tenaga puncak itu sudah sangat tidak nyaman melihat postur Omi dengan nada tinggi seperti itu. Hahaha.
Omi tertawa liar beberapa kali berturut-turut, memperlakukan semua orang seolah-olah mereka datang untuk menyembahnya. Tidak perlu berterima kasih, karena dia tidak mengandalkan persahabatan, dan dia tidak berbicara dengan semua orang tentang persahabatan, tetapi tentang kekuatan. Jika Anda tidak yakin, silakan keluar. Tujuan perayaan itu adalah untuk menetapkan status Omi di dunia. Pada saat itu, seorang lelaki tua di puncak berteriak, Omi. Omi menatap lelaki tua itu dan tersenyum, senior ini apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ya, Tanzin, ada satu hal yang salah dengan apa yang baru saja kamu katakan. Ya, di mana salahnya? Sebaiknya tunjukkan padaku. Kamu mengatakan bahwa langkahmu ke puncak adalah peristiwa hebat yang dapat dirayakan oleh seluruh dunia, dan menurutku itu salah. Hahaha, senior ini, bagaimana jika saya tidak berpikir itu salah? Bukankah hal yang menyenangkan bahwa saya telah mencapai puncak? Bukankah semua orang harus merayakan saya? Tidak, orang yang harus diberi ucapan selamat karena melangkah ke puncak adalah dirimu sendiri. Dan aku, si Yingshan, hanya datang untuk melihat kesenangannya. Juga Omi, kamu baru saja melangkah ke puncak. Aku harap kamu tidak mengambil terlalu banyak. Kuda-kuda tinggi, setidaknya turunkan kuda-kuda Anda di depan kami puncak-puncak lama. Jika tidak, Anda akan dirugikan. Hahaha, si Yingshan, bagaimana jika aku, seseorang Tang, harus membiarkanmu merayakannya untukku hari ini? Si Yingshan mendengus. Bau mesiu muncul di tempat kejadian. Itu benar, bau mesiu yang sangat kuat. Tuan Pulau tampaknya telah mengharapkannya. Perayaan puncak apa yang tidak terjadi dengan beberapa duel? Jika tidak, bagaimana lagi dia akan membangun posisinya di dunia, peringkat dunia? Omi membangun statusnya sendiri, dan dia lebih kuat darinya. Baik penguasa pulau, jadi dia memiliki sikap yang lebih tinggi. Perayaan Omi hari ini mungkin lebih intens daripada perayaan sebelumnya di puncak karena Omi tiba-tiba berdiri begitu tinggi. Omi berkata, si Yingshan, sekarang aku memerintahkanmu untuk mengucapkan pidato ucapan selamat untukku, Tang. Banyak orang di tempat kejadian tercengang, mengapa Omi begitu mencekam ketika dia mengundang tamu? Dari mana mereka tahu bahwa mengundang semua orang ke sini bukan hanya masalah minum beberapa gelas anggur? Si Yingshan tertawa, Omi, sepertinya kamu berpikir bahwa kamu berada di atasku. Ya, ayolah, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan aku mengucapkan kata-kata ucapan selamat untukmu. Omi berkata, hari ini, saya tidak hanya akan membiarkan Anda mengucapkan kata-kata ucapan selamat untuk saya, tetapi saya juga akan membiarkan semua puncak mengucapkan kata selamat untuk saya. Siapapun yang tidak mengucapkannya, tidak akan bisa pergi hari ini. Hahaha. Gila, sangat marah sehingga membuat orang-orang lemah itu takut. Tuan Pulau, bagaimanapun, puas dengan postur Omi, sudah berdiri di puncak dunia ini, tidak perlu menahan diri. Weng, si Yingshan menebas Omi dengan telapak tangan. Angin palem yang kuat meniup seluruh istana dengan seringai. Si Yingshan ini berada di peringkat ke-21 di antara semua puncak. Omi menyapa Gunung Xiying. Tidak perlu kata-kata, langsung palem tu palem. Sederhana dan lugas. Jika Anda tidak bisa membedakan antara tinggi dan rendah di palem tu palem, maka perlahan-lahan pertarungan bela diri. Si Yingshan pasti memiliki pemikiran yang sama. Jadi ketika menghadapi serangan telapak tangan ganda Omi, dia tidak menghindar dan menghadapinya dengan kedua tangan. Kedua telapak tangan pria itu tiba-tiba dipasangkan bersama. Kekuatan luar biasa dari tangan Omi begitu kuat sehingga si Yingshan merasa seperti dia telah menamparkan telapak tangannya di atas batu keras kepala berusia 10.000 tahun tanpa menggerakkan otot. Seluruh tubuh si Yingshan tiba-tiba terbang keluar dari istana, tapi Omi masih berdiri di tengah istana. Wow, kerumunan terkejut. Si Yingshan, puncak dunia, sebenarnya tersingkir dari aula utama oleh Omi dengan satu telapak tangan, yang menunjukkan seberapa kuat telapak tangan Omi. Di luar aula utama, si Yingshan menyemburkan darah. Melihat si Yingshan memuntahkan darah, para pembangkit tenaga puncak lainnya semakin gemetar. Omi, yang baru saja melangkah ke puncak, seberapa kuat dia? Omi berteriak dari aula utama, si Yingshan, bisakah kamu tetap terbang? Sesaat kemudian, si Yingshan terbang ke aula utama. Omi berkata, si Yingshan, bisakah kamu mengucapkan ucapan selamat untukku sekarang, Tang? Si Yingshan menarik napas dalam-dalam. Omi begitu kuat meskipun dia tidak mau. Dia tidak berani menyinggung Omi dan berkata, Omi, anggap kamu kuat, aku tidak sebaik kamu. Dalam hal ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi mari kita berharap Anda melangkah lebih awal ke kepala puncak. Hahaha, terima kasih. Ini menghasilkan rasa hormat dengan kekuatan. Tidak ada persahabatan yang diinginkan, bahkan antara Omi dan Tuan Pulau. Jika Omi adalah orang yang biasa-biasa saja, Tuan Pulau pasti tidak akan berinteraksi dengan Omi. Omi bertanya, semua orang di sini, tidak peduli apakah Anda berada di puncak atau di bawah puncak. Jika ada yang tidak yakin, silakan maju. Saya, Omi, bersedia berjuang sampai dia yakin. Mereka yang berada di bawah puncak semua gemetar. Mereka yang berada di puncak bagaimanapun, tidak bahagia di dalam, tetapi sangat teliti. Pada saat ini, seorang pria di puncak tersenyum dan berkata, kalau begitu biarkan aku belajar bertarung. Omi memandang pria itu, penampilannya terlihat cukup muda, 40 hingga 50. Tapi setelah puncak lain melihatnya, itu adalah diskusi. Pria ini, yang dikenal sebagai Zhou Wang, puncak dunia peringkat 13. Zhou Wang ini cukup terkenal, karena dia saat ini berusia 80-an, dia dikomentari oleh semua orang sebagai yang paling mungkin untuk menjadi 3 sosok teratas di masa depan ketika puncak yang lebih tua meninggal. Tanpa diduga, Zhou Wang bergerak.
Di pundak Souwang ini berdiri seekor kera, dan kera itu juga tampak sangat kuat. Omi berkata, "Yang mulia adalah Souwang." "Ya, saya sendiri adalah Souwang." Omi sudah mempelajari semua puncak dunia sebelumnya, meskipun dia belum melihatnya, dia mengerti sebagian. Omi berkata, "Souwang benar-benar layak menjadi legenda, masih sangat muda, dia sudah dianggap berada di peringkat 13 dunia. Berlebihan, dibandingkan dengan Brothertang, saya tampaknya benar-benar lebih rendah." "Baik, Souwang, kalau begitu langsung saja, tolong beri selamat padaku." "Bagus jika saudara Tang mengalahkan saya akan memberi selamat kepada Anda sendiri. Jika tidak, saya khawatir itu hanya omong kosong." "Baik, Souwang, lakukanlah." Kaki Souwang bergerak, seluruh tubuhnya mendatangi Omi dalam postur yang sangat aneh, sepertinya dia tidak siap untuk langsung bertepuk tangan melawan Omi, mungkin dia telah mengambil pelajaran dari apa yang baru saja dia lihat dari Xingshan dan melihat bahwa telapak tangan Omi berada kuat dan dia tidak yakin. Omi mendengus dalam hati, ilmu bela diri, Omi lebih tidak rendah, apalagi Omi dengan duel roda hantu, saya khawatir dia tidak cocok sama sekali. Bahkan ketika dia berduel dengan Master Pulau, Omi menang dengan biasa saja. Bergerak dia terlebih lagi. 1039. Tiba-tiba, monyet di bahu Souwang, pada saat yang paling penting, tampaknya melihat peluang dan menggigit vitalitas Omi seperti anak panah yang lepas dari tali. Sementara pada saat ini, Omi menghadapi musuh di semua sisi, jika dia berurusan dengan Souwang, kemudian dia pasti akan dilukai oleh monyet dan akhirnya dikalahkan oleh Souwang dalam satu gerakan. Jika dia berjaga-jaga terhadap monyet, maka dia pasti akan dikalahkan oleh Souwang dalam satu gerakan. Souwang dan monyet bekerja sama hampir mulus. Ini tidak berarti bahwa Souwang curang. Lagi pula, dia bisa bekerja dengan monyet, dan dia mungkin memiliki pemahaman diam-diam yang luar biasa dengan monyet, atau dia tidak akan bisa bekerja sama dengan sempurna. Sayangnya, Souwang terlalu mengabaikan kekuatan Omi. Omi melunakkan dan menggunakan teknik sihir. Ya, mesmerisme, meskipun mesmerisme tidak kuat, tetapi selama itu mempengaruhi Souwang bahkan sedikit, hubungannya dengan monyet akan benar-benar terganggu. Mulut Omi mengeluarkan nada pengantar tidur, crash, dan tiba-tiba, saraf otak Souwang bergetar, dan hubungannya dengan monyet terganggu. Kuek, saat berikutnya, ada tangisan kesakitan monyet. Bang, dada Raja Sou juga terkena serangan telapak tangan dari Omi. Souwang berhenti dengan suara keras saat Souwang mundur puluhan langkah, telapak kakinya menyentuh ubin batu tulis di tanah, meninggalkan garis bekas tarikan yang dalam. Fiu, Souwang menarik napas dalam-dalam. Omi, bagaimanapun, tampak seperti biasa, tidak melihat sesak napas tenang hingga ekstrim. Pembangkit tenaga puncak lainnya hanya tahu bahwa kekuatan Omi jauh lebih kuat daripada Souwang, yang berada di peringkat 13. "Souwang, bagaimana kalau mengucapkan pesan ucapan selamat untukku?" kata Omi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Souwang sudah menyesuaikan kinya dan berkata, "Kakak Tang, kagumi. Terima kasih kembali. Saya berharap Anda panjang umur." "Terima kasih, ini hari yang menyenangkan hari ini, silakan minum beberapa lagi." "Bagus." Souwang mengangguk, kekuatanlah yang memenangkan segalanya, termasuk rasa hormat. Omi tersenyum, "Semuanya, siapapun yang ingin berdebat denganku lagi, kamu mungkin juga lebih keren. Pada saat ini, kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan meraung, aku akan melakukannya." Semakin kuat Omi, semakin mengundurkan diri kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan dalam dirinya, dan dia percaya bahwa itu adalah efek dari ginseng 10.000 tahun miliknya. Omi tertawa, "Moon Martial King, kamu yang ke-8 di dunia. Kalau begitu biarkan aku belajar bagaimana melihat apakah mengonsumsi ginseng 10.000 tahunku benar-benar bisa menjadi langkah maju." Omi berkata, "Ya, tapi bukan hanya ginseng 10.000 tahun yang saya ambil, ada juga teratai salju kristal es, jadi mengapa tidak meminta guru gerbang ujung surga untuk keluar juga, dan karena saya sudah meminumnya. Hartamu yang aneh, ayo bergabung. Omi, kamu benar-benar sangat liar, apakah kamu yakin tidak akan bisa mengalahkanku jika aku bergabung dengan Master Gerbang Ujung Surga?" Kaisar Agung Bulan tidak pernah jatuh sangat marah, dia adalah orang ke-8 di dunia, dan Master Gerbang Ujung Surga, bahkan adalah yang ke-7 di dunia, dan ketika mereka berdua bergabung, aku khawatir Tuan Pulau Bela Diri tidak akan bisa menang. Pada saat ini, seluruh istana sedang berdiskusi, Omi terlalu gila, ke-7 dan ke-8 dunia bergandengan tangan, dan dia masih ingin menang dengan sia-sia. "Hahaha, aku mengambil harta anehmu, masuk akal bagimu untuk bergabung. Kalian berdua mengejar saudara perempuanku di Kekaisaran Kera Air hari itu, tapi sayangnya aku tidak bisa kembali saat itu, jadi mari kita akhiri dirimu. Hari ini untuk adikku yang hilang." "Baik." Master Gerbang Ujung Surga segera melompat keluar. Dua pria kuat dari era yang sama dengan penguasa pulau bergabung untuk menghadapi Omi. Itu adalah pertempuran yang berlangsung selama 100 tahun. Jika Omi bisa menang, maka Omi pasti akan menjadi terkenal selama ratusan tahun, dan juga Omi akan menggantikan Tuan Pulau dan menjadi yang ketiga di dunia, dan bahkan diperkirakan dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Yang Guan. Oleh karena itu, pembangkit tenaga puncak lainnya sangat bersemangat dan gugup saat ini. Omi sendiri juga agak grogi, karena Omi tidak yakin kalau mereka berdua bersama-sama bisa mengalahkan kekuatan Island Lorda. Bisakah Omi menang? Jika Anda tidak bisa menang, maka agak memalukan hari ini. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. "Ayo." Master Gerbang Ujung Surga dan Kaisar Tertinggi Bulan yang tak pernah jatuh berdiri di seberang Omi, dan mereka bertukar pandang. Kemudian, sepertinya memahami maksud dari kedua belah pihak. "Fiu,
Omi sepertinya menyerang Omi dengan kecepatan angin. Mereka ingin melihat apakah Omi bisa menghadapi mereka berdua pada saat yang sama dengan masing-masing satu telapak tangan. Ki dan darah Omi melonjak, mengumpulkan semua kekuatannya di kedua tinjunya, dan kekuatan ilahi Hercules beroperasi di tubuhnya. Karena dia telah melangkah ke puncak, meskipun kekuatan ilahi Herculesnya telah mencapai tingkat tertinggi, kekuatan keseluruhannya juga meningkat sekitar 20.000 jin. Tangan Omi masing-masing mengumpulkan sekitar 80.000 hingga 90.000 jin kekuatan. Boom! Tangan kiri dan kanan Omi masing-masing menghadap ke Moon Martial King dan Heaven's Endgate Master. Firman. Baik Moon Martial King dan Heaven's Endgate Master mundur selusin langkah ke belakang, sementara Omi juga mundur selusin langkah ke belakang. Namun, di tubuh Omi aliran balik ki dan darah tampak sangat serius. Tentu saja, Moon Martial King dan Heaven's Endgate Master juga tidak mudah, masing-masing menerima pukulan dari Omi, dan kedua lengan mereka sedikit gemetar. Phew! Moon Martial King menghela nafas dalam-dalam, itu sangat kuat, tetapi mereka bekerja sama. Jika mereka tidak bergabung, mereka tidak akan tahu di mana mereka akan diperbantukan oleh Omi. Hati guru gerbang hamparan surga juga memiliki pikiran yang sama, merasa terkejut bahwa satu orang dapat melawan dua orang dan masih tetap seimbang. Master gerbang hamparan surga memandang ke arah Raja Bela Diri Bulan dan bertanya, apakah Anda masih ingin melanjutkan pertarungan? Moon Warrior King mendengus, tentu saja perlu. Tunggu. Pada saat ini, Tuan Pulau melangkah maju. Island Lord berkata, saya melihat tidak perlu bertarung lagi. Anda baru saja bergandengan tangan dengan satu telapak tangan. Omi saja yang bisa menyamai Anda. Cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Omi tidak diketahui seberapa tinggi dari Anda. Jika Anda tidak bergabung, tangan Anda tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Raja Bela Diri Bulan mendengus, Tuan Pulau, kami bersaing tepat dengan bergandengan tangan. Pemenangnya masih belum diputuskan. Apakah Anda keluar untuk menghentikannya karena Anda takut Omi akan kalah? Omi berkata, Tuan Pulau, tidak ada salahnya. Saya juga ingin mempelajari keterampilan seni bela diri mereka. Kalau begitu kamu hati-hati. Moon Martial King dan Heaven's Extinction Gate Master, sekaligus menggunakan keahlian mereka masing-masing untuk membunuh Omi. Omi baru saja menggunakan kekuatan Hercules dan menghabiskan setengah dari kekuatan internalnya, jadi Omi akan mengalami masa yang sangat sulit selanjutnya, dan bahkan mungkin kalah telak. Omi hanya bisa meningkatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya, menggunakan kecepatan gerakannya yang bagus untuk menyerang mereka berdua satu persatu. Raja Yuewu pertama kali datang ke Omi, sementara Master Gerbang Ujung Surga masuk dari samping. Omi menggunakan Ghostwell Execution untuk menghindari front mereka dan menyerang salah satu dari mereka terlebih dahulu. Omi menyerang Raja Bulan terlebih dahulu, dan dengan kilatan jutu roda hantunya, dia muncul di depan Raja Bulan. Raja Bulan Wu tidak pernah menyangka Omi akan bergerak begitu cepat, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Omi di depan dia ketakutan dan buru-buru mengubah arah serangannya. 1040. Tanpa diduga, tamparan Omi dengan seluruh kekuatannya mematahkan seluruh lengan Moon Wukie King. Moon Martial King melayang turun seperti serpihan yang dikalahkan. Dalam situasi pukulan demi pukulan, mereka bukan tandingan Omi, yang berarti mereka hanya bisa menjadi lawan jika mereka bergabung secara langsung. Pada saat ini, setelah menjatuhkan Raja Bela Diri Bulan, telapak es dingin guru gerbang penghancuran surga diam-diam mengenai punggung Omi. Omi merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika telapak tangan ini mengenai, meridiannya pasti akan rusak parah. Tetapi untuk menerobos Moon Martial King, Omi tidak dapat menghindarinya. Jadi Omi menyerah melawan dan malah menggunakan semua kekuatan internalnya untuk bertahan melawan es dingin yang memasuki tubuhnya. Pada saat itu, mereka akan mengembalikan miliknya. Pukulan fatal ketika mereka berada dalam jarak dekat. Bang, Omi dengan kokoh terkena serangan telapak tangan dari Master Gerbang Ujung Surga. Namun, Omi menjaganya dengan sekuat tenaga, dan kekuatan internal es dingin dari Master Gerbang Ujung Surga tidak menyerang meridian Omi. Meskipun Omi telah menderita banyak luka dalam, dia mampu mengumpulkan semua kekuatannya saat ini. Mengambil keuntungan dari jarak dekat, Omi memukul dada Master Tianjie dengan telapak tangan yang ganas. Master Gerbang Surga mencoba melawan, tetapi sayangnya gagal. Seluruh tubuhnya jatuh hingga puluhan meter di belakangnya. Tetapi dia masih menghindari jatuh, tetapi jelas bahwa dia telah menderita banyak luka dalam, dan sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Phew! Omi menghela napas dalam-dalam. Raja Bela Diri Bulan tidak lagi memiliki kekuatan bertarung terkuat. Master Gerbang Ujung Surga juga berdarah karena luka dalam. Omi dianggap telah memenangkan upaya gabungan mereka dari luar. Tapi sebenarnya, hanya Omi sendiri tahu bahwa dia telah kehabisan kekuatan internalnya, dan meskipun dia masih bisa bertarung lagi, dia telah melawan mereka sampai akhir. Yay! Kerumunan melihat bahwa Omi benar-benar telah mengalahkan dua kekuatan yang bergabung. Teriakan naik, dan kemudian semua orang bertepuk tangan. Moon Martial King dan Heaven's Endgate Master keduanya menghela nafas sejenak. Mereka harus mengakui bahwa anak-anak muda telah kalah bersama, dan meskipun Omi telah mengkonsumsi banyak, Omi tidak memiliki cedera internal atau eksternal selain internalnya. Kekuatan sedang terkuras. Omi melengkungkan tangannya ke Moon Martial King dan Heaven's Endgate Master dan berkata, "Dua senior, aku akan menerima tawaran itu." The Moon Martial King mendengus, tampaknya tidak yakin di permukaan, tapi dia sebenarnya sudah yakin di dalam. Master Gerbang Punah Surga tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, satu orang berkata, "Semuanya, sekarang Tang Senior telah mengalahkan dua ahli, Raja Bela Diri Bulan dan Guru Gerbang Hamparan Surga. Bagaimana seharusnya status Omi di dunia? Berapa peringkatnya?" Omong kosong, tentu saja ini yang ketiga.
Bukankah itu yang ketiga? Dan apakah Master Pulau Bela Diri yakin atau tidak Tuan Pulau Senior, tidakkah Anda akan keluar dan mengatakan sesuatu? Tuan Pulau Bela Diri tersenyum, semuanya, saya akan jujur, saya sudah kalah dari Omi setelah sesi perdebatan panjang dengannya, jadi Omi telah mengambil tempat ketiga saya. Wow, kerumunan itu tercengang. Pada titik ini, pertarungan di perayaan Omi telah berakhir, dan tidak ada lagi yang keberatan dengan sikap tinggi Omi. Semuanya, silakan duduk, teriak Omi. Semua tamu mengambil tempat duduk mereka. Setelah semua orang benar-benar yakin dengan Omi, tampaknya suasana langsung mereda, dan mereka semua berbagi secangkir anggur dan makan dan minum dengan penuh kegembiraan, pertemuan yang langka. Setelah beberapa jam berpesta, waktu sudah menunjukkan pukul 4 atau 5 sore. Orang-orang mengambil cuti mereka. Perayaan sensasional di kota Wangjing telah berakhir. Tuan Pulau Bela Diri memandang para tamu yang pergi dan tersenyum, ini sempurna. Perayaan. Terima kasih Tuan Pulau. Jika bukan karena Tuan Pulau yang disebutkan, saya akan berpikir bahwa perayaan itu hanya memanggil semua orang ke perjamuan. Haha, siapa yang peduli dengan perjamuanmu, siapa yang tidak memiliki segunung makanan? Sekarang reputasimu telah keluar dan seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah yang ketiga di dunia, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Omi berkata, tentu saja, saya bersiap untuk menantang petugas yang. Setelah saya memulihkan diri untuk sementara waktu dan sedikit meningkatkan kekuatan saya akan secara resmi menantang petugas yang. Bagus, saya menantikannya. Kemudian, saatnya bagi saya untuk kembali ke Pulau Marsial, saya juga telah tinggal di kota Wangjing selama sebulan. Ya, aku akan meminta seseorang mengirimmu dengan kapal terbang. Terima kasih. Omi meminta Xiao Meng untuk secara pribadi mengawal Tuan Pulau kembali ke Pulau Martialwood. Kota Wangjing yang ramai telah kembali tenang setelah beberapa hari. Omi bersiap untuk menutup gerbang. Selama perayaan ini, pertempuran dengan Moon Martial King dan Heaven's Endgate Master, Omi memiliki banyak wawasan, dan akan ditutup untuk jangka waktu tertentu. Jika dia mencapai sesuatu ketika dia keluar dari pintu yang tertutup, kekuatannya harus jauh lebih halus, dan pada saat itu, dia harus siap untuk menantang Yang Guan. Durasi retret tidak ditentukan, tetapi diperkirakan akan memakan waktu setengah tahun, atau bahkan beberapa tahun. Menurut pengungkapan Master Pulau, saya khawatir niat membunuh Yang Guan telah melebihi 100 tetes. Di dunia ini, hanya ada dua manusia yang dapat memiliki lebih dari 100 tetes niat membunuh, yaitu Yang Guan, dan Yang Guan. Wan Fatian yang misterius. Tentu saja, yang terkuat di dunia ini bukanlah manusia, tetapi binatang buas pasti akan lebih dari itu, tetapi jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Adapun melangkah ke alam leluhur, baik manusia maupun binatang tidak memilikinya, karena alam leluhur terlalu sulit untuk dimasuki. Omi memanggil Sumei Qian, Samira, Liona, dan Simran ke kamarnya sebelum menutup gerbang, dan untuk apa yang harus dilakukan, tidak perlu merinci, lagi pula Omi menutup gerbang untuk jangka waktu tertentu, dan itu perlu untuk memuaskan mereka sebelum menutup gerbang. Setelah satu malam Omi resmi memasuki keadaan tertutup. Tempat peristirahatan Omi berada di bawah tanah istana, sama sekali tidak terganggu. Begitu saja, dalam sekejap mata, Omi telah mengasingkan diri selama 2 tahun. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa pengasingan berarti dikurung di bawah tanah tanpa makan atau minum. Kadang-kadang Omi akan keluar untuk menghirup udara segar, tetapi bahkan jika dia keluar, esensi Omi masih dalam pengasingan dan tidak terpengaruh olehnya. Ada yang lain. Setelah 2 tahun, niat membunuh Omi telah meningkat sangat banyak, dan kekuatannya secara alami jauh lebih kuat. Hahaha, kurasa aku harus bisa bertarung dengan Yang Guan. Omi tertawa terbahak-bahak. Teman-teman kecil Omi semua datang. Omi, bagaimana perasaanmu setelah 2 tahun mengasingkan diri? Wang Xing adalah yang pertama bertanya. Ya, saudara Omi, aku sangat mengkhawatirkanmu selama 2 tahun terakhir ini. Mengapa khawatir tentang saya? Saya sudah di bawah tanah setiap hari. Omi menatap Xiao Meng kosong. Xiao Meng sekarang berusia 25 tahun. Dalam sekejap mata, Xiao Meng juga sangat tua. Ketika Omi bertemu dengannya, dia baru berusia 15 tahun. 10 tahun telah berlalu tanpa disadari. Omi sekarang juga hampir 30 tahun. Dalam hal usia, milik paman. Namun, dari segi penampilan, Omi masih semuda 18 tahun, yang banyak berkaitan dengan fakta bahwa Omi telah mengambil 4 jenis harta aneh di dunia. Sebaliknya, Liona, Sumei Qian, Simran, Sang Guan Zuo, mereka berempat tampak seolah-olah mereka jauh lebih tua dari Omi. Bersambung.